sampai dia itu nangis, yang sakit tadi dia itu memang nggak punya, kata dia itu lah, usaha nggak bisa, berhari-hari sakit, udah bisa berapa hari terus satu hari nggak punya. Saya di telepon itu, punya gula enggak? Ada, coba 1 sendok bawa ke halaman rumah, taburin di halaman rumah. Buat apa? Ya liatin aja nanti, kata dia itu. Beberapa detik tuh semut pada datang, sampai dimakan tuh si gula. Sampai teman saya menangis karena terharu. Ya Allah, ternyata hal yang kecil saya keluarin itu banyak yang membutuhkan. Mungkin kalau orang si semut itu mungkin terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat semuanya ya. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Saya lagi di kampung halaman di Desa Kumbung, Kecamatan Rajagaluh ya. Dan seperti janji saya yang sebelumnya, akan sharing ya di ngobrol santai ini tentang sedekah ya, masih bersama Ustadz Asep. Dan kita langsung saja ya. Bagaimana kabarnya ya Ustadz Asep sekarang? Baik. Alhamdulillah selalu baik, berkat doa sahabat semuanya. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan daimatan mustamirratan tadumu bidawamika wa tabqa bibaqaika wa takhludu bi khuludika wa la ghayatal haduna mardatika wa la jaza ali qailiha wa musalliha ghaira jannatika wa nadhar ila wajhika karim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Amma ba'du, yang kami muliakan serta kami hormati kakak kami yang tercinta beserta keluarga, juga para sahabat semua. Semoga semuanya selalu dalam lindungan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kami sampaikan beberapa hal yang memang sudah direncanakan beberapa hari ke belakang, yaitu tentang pembahasan salah satu amaliyah yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita, agama Islam, yakni bersedekah atau berderma. Kami bacakan dulu beberapa hadis tentang bersedekah ini, diambil dari kitab Lubabul Hadits yang dikarang atau disusun oleh salah satu imam besar dalam madhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Dan kitab ini juga disyarah atau dikomentari melalui kitab Tanqihul Qaul oleh salah satu ulama dari Indonesia, dari tanah Jawa, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam halaman 28 diterangkan di sini. Mungkin kami nggak semua hadis di sini dibaca, beberapa aja.
supaya lebih efektif ke para sahabat semua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'u maytatas sawi. Panutan kita, imam kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sedekah itu menghalangi dari kematian yang jelek. Maksudnya kematian jelek itu secara fisik dan juga secara rohani. Dalam syarahnya di sini disebutkan yang namanya mitatasu. Salah satu penafsiran dari hadis ini, yang namanya kematian yang jelek itu seperti mati dalam keadaan terbakar ataupun tenggelam ataupun kecelakaan yang menyebabkan tubuh kita itu secara fisiknya itu menjadi rusak dan mengerikan. Juga yang lebih jauh, mitatasu, yaitu mati dengan tanpa membawa iman dan Islam. Sehingga hadis ini menjadi acuan bagi kita semua, karena satu kematian itu sesuatu hal yang pasti kita jalani, pasti kita akan melewati. Kata ulama-ulama dulu, kematian adalah air yang bagaikan sungai yang setiap orang pasti akan meminumnya. Sehingga dengan kita bersedekah, insya Allah Ta'ala hal yang pasti akan kita jalani dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya. Juga hadis yang kedua di sini, panutan kita, imam kita bersabda, as-shadaqatu tasuddu sab'ina babam minas su'i. Bersedekah itu bisa menutup atau menghalangi 70 pintu dari kejelekan. Dalam riwayat lain yang hampir senada, as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'am min anwa'il bala. Sedekah itu bisa menghalangi 70 macam dari berbagai macam bala. Ahwanuha judam wal baras. Bala yang paling ringan diantaranya di sini disebutkan penyakit lepra dan penyakit belang. Sehingga salah satu motivasi ketika kita hidup di akhir zaman ini, ketika banyaknya penyakit yang menyebar, yang zaman dulu enggak ada, sekarang banyak, ataupun macam-macam godaan dalam kehidupan, membutuhkan satu solusi dan penyelesaian. Salah satunya di sini Rasulullah sudah memberikan satu pedoman bagi kita, yaitu perhatian kita kepada orang-orang sesama sekitar kita yang membutuhkan dengan bersedekah. Yang ketiga, hadis yang ketiga, panutan kita dan imam kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, shadaqatu sirri tutfi'u ghadaba rabbi wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Hadis ini berkaitan dengan cara kita bersedekah. Ada kalanya sedekah kita itu dengan cara sembunyi-sembunyi, dan ada kalanya juga dengan secara terang-terangan diketahui orang. Dan dua macam sedekah ini semuanya baik. Jangan sampai dianggap, dipersepsikan ketika terang-terangan itu ria, akan mengundang satu sifat ria atau ingin dipuji. Itu kembali ke pribadinya kita masing-masing. Bahkan ketika diniatkan untuk
menjadikan satu pelajaran bagi anak-anak kita, bagi orang-orang terdekat kita, itu mungkin bisa menambah nilai kebaikan. Selain kita bersedekah juga satu pengajaran secara tidak langsung. Untuk memotivasi juga. Memotivasi yang lain juga. Dan dua macam sedekah ini mempunyai sir masing-masing. Ketika kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, misalkan malam-malam kita mengunjungi satu orang yang tidak mampu, terus kita taruh amplop berisi uang dan kita tulis supaya enggak ada kecurigaan atau keraguan-raguan, buat Bapak Fulan dari hamba Allah. Itu ketika sedekah kita tersembunyi atau kita malam-malam ke masjid sampai sholat malam di masjid, bersedekah ke kotak amal di masjid, itu sir atau rahasianya bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi gini ya. Jadi yang disebut sir itu jadi orang yang dikasih sedekahnya nggak boleh tahu gitu ya? Iya. Yang namanya sedekah sir itu secara rahasia. Rahasia itu rahasia dari yang menerima ataupun dari sekitarnya. Ataupun yang menerima tahu tapi yang lain nggak tahu. Kita Kalau udah yang pesan gitu. Yang sangat tersembunyi yang tadi sama yang nerima juga nggak tahu. Jadi kalau yang lain tidak tahu terus yang nerima tahu, itu sir bukan? Ya nggak termasuk, bahkan kan jangan yang sir itu sampai dikatakan tangan kanan memberi tangan kiri nggak tahu kan, sampai seperti itu perumpamaannya ya. Jadi misalnya kalau mau sedekah sama si A gitu, ya harus seperti itu banget ya. Seperti kita mau sedekah pulsa misalnya, udah dikirimin aja, nggak usah ada notifikasi dari kita, dari saya, itu kan udah sih. Oh iya. Jadi itu padilahnya bisa memadamkan murkanya Allah. Syaratnya harus itu ya. Siap. Tidak tahu seorang pun. Iya. Maksud dari murkanya Allah itu ya siksaan Allah. Yang kita takutkan dalam hidup ini kan nggak ada yang lain kecuali murkanya Allah. Kalau Allah udah nggak murka, udah ridho, ya insya Allah udah nyaman hidup kita. Berarti di sini murka Allah itu meliputi dunia dan akhiratnya. Iya, kedua-duanya. Ya, jadi itu bisa untuk menyelamatkan murka di dunia juga di akhirat gitu. Iya. Iya. Dan apa yang kita alami juga adanya ujian hidup atau godaan hidup yang berat gitu. Kan ada orang yang berkata ini mungkin untuk meningkatkan diri saya. Ya jangan kesana dulu, berpikirnya itu mungkin Allah marah gitu, atau enggak suka sama perbuatan kita. Ada yang salah gitu. Ada yang salah sehingga Allah itu enggak suka. Kecuali kitanya udah suci, udah kayak para aulia, para anbiya, ya itu pasti peningkatan bagi mereka itu. Kalau kita sholat aja telat, sholat aja enggak khusyuk, makanan juga enggak hati-hati, ya kita nilainya mungkin Allah enggak suka. Kita mengingatkan. Jadi cara yang sederhananya itu udah dikasih tahu sama Rasulullah, bersedekahlah dengan sembunyi. Nanti Allah akan mereda kemurkaannya, berganti dengan keriduannya. Dan juga sedekah yang terang-terangan juga mempunyai rahasia. Yakni di sini selain tadi ya mungkin rahasia bisa memotivasi, tapi secara ruhani juga junnatun, sebagai tameng atau benteng dari api neraka. Ketika kita mau dihukum ke neraka karena banyak kesalahan, tapi kita bersedekah dengan terang-terangan ya ikhlas, itu akan menjadi satu perisai dari api neraka. Yang selanjutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shadaqatu sayun azimun. Qolaha talatan, Rasulullah bersabda,
Sedekah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa. Beliau berkata itu 3 kali. As-sadaqah syai'un azim. Berarti beliau menekankan dan sesuatu yang sangat penting bagi umatnya. Tidak boleh dianggap remeh ya. Iya. Sampai di surat Al-Munafikun juga diterangkan orang-orang yang mau meninggal itu karena kaget, karena nggak ada persiapan, rata-rata mereka itu minta pengunduran waktu. Sedangkan Allah kalau udah mengutus malaikat Ijra itu tidak bisa diundur. Kecuali ya dalam kehidupan di alam dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai kiamat cuman ada satu orang yang dikasih kesempatan seperti itu, yaitu Rasulullah. Malaikat Ijra menawarkan, ya Rasulullah, aku membawa titah dari Allah untuk mengambilmu ya Rasulullah. Terserah sekarang atau kapan yang engkau mau. Kalau selain Rasulullah ya malaikat Ijra datang ya langsung ambil aja. Tapi yang namanya manusia karena kaget minta ditempokan. Dan ditanya, kenapa, ingin apa kamu? Ketika dikasih waktu tambahan, atau dalam main bola mah ada injury time-nya, nggak ada kalau di umur-umur. Pak Sadaqah wa aku minas salihin, aku ingin bersedekah dulu ya Allah. Karena orang kalau udah mau meninggal terbuka hijabnya, jadi nilai sedekah itu sangat terlihat luar biasa. Jadi saking berharganya itu. Saking berharganya, enggak, dia itu ngomong saya mau puasa atau mau apa gitu. Yang dia sebutnya Pak Sadaqah wa aku minas salihin. Kalau boleh dikembalikan lagi, dikasih beberapa hari, beberapa minggu gitu. Yang dimintanya ingin bersedekah. Bersedekah. Dari banyak amal itu yang disebutkan sedekah. Sehingga Rasulullah menyebutkan di sini as-sadaqah syai'un azim. Jadi jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita menyesal di akhir hayat kita. Sedekah kita itu jarang-jarang atau ya kita tidak pentingkan, karena nanti menjadi penyesalan yang tidak akan ada gunanya. Sehingga mungkin tema di malam ini kita berbagi pengalaman bersedekah, melihat keterangan-keterangan tadi dan juga keterangan yang sebenarnya masih banyak dari faidah, dari kelebihan ataupun rahasia sedekah. Mungkin kita sekarang fokus ke amaliyahnya, karena mungkin keterangan itu dari zaman kita kecil sampai hari ini sudah sangat sering kita dengar, sering kita menyimak dari ulama, dari para kiai, para habaib. Tinggal bagaimana caranya kita supaya bisa melaksanakan sedekah ini dengan satu metode yang alhamdulillah tadus binimat sudah saya jalani, dan juga teman-teman sekitar saya juga sudah saya kasih tahu, dan alhamdulillah mereka udah bisa melaksanakan, yakni bersedekah secara tiap hari. Secara tiap hari. Kenapa kita tiap hari? Mungkin sedikit cerita dulu. Saya ada pengalaman, ya mungkin hakikat Allah yang ngasih tahu ke saya cuma melalui orang, yaitu salah satu teman saya di Facebook. Beliau itu dalam satu hari berbagi pengalaman ketika di pesantren. Jadi ketika dia berangkat ke pesantren itu, orang tuanya itu alhamdulillah lagi maju usahanya. Tapi beberapa bulan di pesantren ada kabar sama orang tuanya, kamu terserah mau tetap di pesantren atau mau pulang, karena bapak sekarang usahanya udah gak karu-karuan, nggak bisa menjamin sesuai yang ditentuin di pondok. Cuman si teman saya itu mungkin udah diam di pondok beberapa bulan, udah agak kerasan, terus udah terasa mungkin manfaatnya. Jadi dia itu coba dulu
bertahan sampai dia bertekad untuk mencarikan satu penyelesaian atau solusinya. Dia itu kemudian mau mencari solusi langsung dari Al-Quran aja, karena udah agak memahami bahasa Al-Quran, tinggal dicari tafsirnya. Saya itu mau membaca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai ketemu sesuatu yang bikin saya tenang tadi. Ternyata baru kalau nggak salah di surat Al-Baqarah dia tuh menemukan tentang itu infak atau sedekah yang Allah lipat gandakan menjadi 700 dan tidak terbatas semacam itu. Jadi dia alhamdulillah mungkin nih Allah ngasih tahunya solusi saya berarti bersedekah. Jadi dia itu uang yang dia punya itu dia tiap hari kadang 1.000, kadang 2.000 sampai hampir habis. Pas ketika mau habis ada kabar lagi dari rumahnya bahwa alhamdulillah sekarang usahanya udah mulai bangkit lagi. Bapak siap lagi menjamin kamu di pesantren. Setelah itu si Pak Kiai, si pengasuh pesantrennya itu mengambil dia untuk karena udah punya ya basic juga dia untuk membantu lah pengajaran di pesantren, dan secara pembiayaan dia diringankan dan bahkan sering juga dikasih sama kiainya. Sampai dia itu berbicara, saya itu walaupun diam di pondok tapi saya pegang uang itu gede kata dia, dengan keberkahan dia bersedekah. Setelah saya baca, saya renungkan, saya juga coba untuk istiqomahkan yang kalau dulu itu kadang kala seminggu juga kadang lupa, ya ternyata alhamdulillah dengan pertolongan Allah ternyata bisa juga kita laksanakan secara istiqomah. Alhamdulillah udah beberapa tahun dan tidak pernah mengalami hambatan. Selalu Allah memberi kemudahan, dan mungkin pengalaman pribadi saya dan teman-teman juga ketika kita udah istiqomah, misalkan bulan pertama kita ini komitmen 1.000, udah 3 bulan itu Allah ngasih rezekinya tambah, jadi bisa ditingkatkan ke 2.000. Kemampuannya ditambah. Ya, sampai ada teman saya yang ngobrol juga saya, dan saya biasa curhat juga, saya saranin sedekah dan dia itu buru-buru menangkis dengan saya nggak mampu katanya. Terus saya tanya dia itu kerjanya seperti apa, emang kerjanya kasar, dan saya tanya dikasih upahnya berapa hari sekali, kata dia itu ya seminggu sekali. Ya udah kata saya itu dari hasil seminggu kerja itu ambil 3.500. Buat apa? Buat sedekah tiap berarti 1 minggu berarti sehari 500. Dia balik bertanya, emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Mungkin kalau kita 3.500 beliin ke warung dapat apa sekarang, tapi kalau kita sedekahkan itu yang nanti ada di akhirat dan juga keberkahan di dunia. Dan saya juga berbasis pengalaman saya bicara ke dia itu, kalau kamu bisa jalanin dengan istiqomah nanti bakal. Jadi ini di sini yang mungkin penting juga kenyamanannya ya. Makanya jangan pengen yang gede tapi nggak nyaman gitu. Tujuannya yang penting kita jalan aja dulu. Tiap hari sekemampuan kita. Kemampuan kita mau 1.000, mau 500 nggak apa-apa. Yang penting tiap hari harus istiqomah. Ya istiqomah. Kalau bisa ya bagi para bapak mungkin lebih afdolnya itu berangkat subuh. Kita kalau ngasih 1.000 atau 500 ke orang kan malu gitu, dianggapnya apa. Tapi kita kalau ngisi ke kotak amal kan nggak jadi masalah. Itu kita sekalian sholat subuh, kita sisihkan berapa aja, 1.000 atau 2.000 atau 500. Karena ada keterangan kelebihan sedekah di waktu pagi, yaitu ada 2 malaikat yang Allah tugaskan untuk mendoakan, ya Allah, semoga orang ini yang bersedekah engkau ganti dengan yang lebih baik. Jadi dari segi waktu juga ada padilah-padilahnya ya? Ada padilahnya. Yang kalau yang tadi kan yang 4 itu kan nggak disebutkan waktu. Iya.
Ada Jadi yang emang sedekah itu kapanpun bagus, cuman ada waktu istimewa lah. Semacam kalau kita berdoa sama Allah kan kapanpun bagus, mau pagi, mau sore, mau malam, tapi kan ada misalkan sepertiga malam seperti itu. jadi Sampai saya punya salah seorang guru di Babakan Ciwaringin, beliau itu suka nugasin ke santri kepercayaannya, ini kasihkan ke si fulan, kasihkan si fulana, tapi tolong sebelum terbit katanya. jadi ada rahasianya. Ada sampai ya beliau itu saya lihat ya ajib, alhamdulillah, jadi orangnya sangat berkecukupan. Bahkan ya beberapa waktu yang lalu beliau itu wafat, dan wafatnya juga ya kalau nggak salah beliau tuh lagi di kota Mekah, lagi umroh, kan luar biasa. Berarti banyak sekali yang padilah-padilah itu tadi yang 4 aja udah sangat sangat luar biasa, yang tadi 4 yang di kitab Lubabul Hadis tadi. Sampai mungkin itu Rasulullah bersabda sesuatu yang sangat besar 3 kali itu ya memang Iya. Banyak juga yang belum terungkap mungkin ya. Iya. Nanti terungkapnya ketika kita udah menjalani gitu ya. Termasuk saya juga punya pengalaman ya beberapa tahun, alhamdulillah nggak ada halangan, selalu ada rezekinya. Cuman 1 hari pernah saya itu nggak punya uang sama sekali. Cuman saya berkomitmen harus. Jadi ketika itu ada yang teman ngasih rokoknya saya jual. Dan saya sebagainya saya untuk sedekah. Kemudian besoknya udah biasa lagi, udah normal kembali. Seperti itu. Jadi kita permudah aja, kita sebisanya kita, tapi komitmen tiap hari. Saya yakin mungkin teman-teman di sini juga kalau minimal 500 pasti punya lah. Iya. Pasti punya, dan itu nanti yang akan menjadikan satu pelindung kita di akhirat. Pelindung kita di akhirat. Kenapa tiap hari? Kan kita pengennya dijaga sama Allahnya tiap hari. Pengen dijembarkan rezekinya kan tiap hari, ya otomatis kan harus tiap hari. Iya. Jajan aja kita ke warung berapa kali gitu. Sangat disayangkan kita untuk memuaskan diri kita dengan makanan, dengan jajanan, minuman, dengan kita kebutuhan untuk kuota atau apapun itu, kita lupa kepada hal yang lebih manfaat. Kita sekarang punya banyak rekening BCA punya, Mandiri punya, ataupun M-Banking punya, tapi kita juga harus punya rekeningnya Allah, yaitu dibuka dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa juga membentuk mental kita untuk menjadi orang yang berkecukupan sih, karena yang bisa memberi itu orang yang cukup gitu. Jadi secara tidak langsung membentuk mental kita secara bawah sadar. Kalau kata orang-orang zaman sekarang itu kita tuh mampu, kita tuh mampu. Dan ada Allah juga memberikan satu perhatian ketika istiqomah, ditambah terus. Bahkan kan ada pengalaman dari teman-teman saya juga yang walaupun dia udah kecukupan, tapi dari segi pikiran dia itu nggak punya ketenangan katanya. Ada sih yang seperti itu. Ya alhamdulillah ketika udah dijalankan sholat subuhnya, sedekahnya, dia itu merasa lebih tentram, lebih terarah. Ataupun juga teman saya yang kemarin, yang beberapa minggu kemarin sakitnya sakit stroke, sekarang udah berangsur sembuh dia itu. Bahkan ya sampai bicara ke saya, katanya saya itu nggak percuma punya teman seperti kamu, katanya seperti itu. Cuman dia itu agak menyesal, kenapa tuh saya tuh tahunya sekarang, katanya gitu. Ya mungkin saya katakan mungkin Allah juga mungkin masih ngasih kebaikan gitu. Jangan kita sesali lah, tinggal ke depannya aja ya, kita ke depannya aja ya. Sakit juga masih dialingkan. Iya. Dan juga yang masih punya orang tua, kalau kita ada kelebihan gitu ya, sebaiknya juga kita perhatikanlah orang tua kita. Karena sedekah itu ada di mata Allah juga ada perbedaannya. Ketika kita ke orang yatim, seperti apa Allah memandangnya, ataupun kepada orang yang di perjalanan kesusahan kita tolong, ada. Kalau ke orang tua itu luar biasa. Jadi Allah melipat gandakan sampai 100.000 di mata Allah. Kita bayangin kita ngasih
ke orang tua 100.000 umpamanya, kita kalikan aja 100.000 kali 100.000, kan luar biasa. Bahkan kalau bisa kita dari seminggu tiap hari kita sodako, tapi dalam satu hari kita ngasih ke orang tua. Misalkan enggak 100.000, 15.000 atau 20.000, tergantung kemampuan ya buat sarapan gitu. Supaya bisa digabungkan antara sodako dan birrul walidain. Gitu. Dijamin hidup kita akan ya berkah. Ataupun kita punya guru ngaji yang dulu pernah kita diajarin baca Al-Quran, itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai kita lupakan jasa beliau-beliau itu, karena Allah akan melipat gandakan kepada para pengajar yang ikhlas, yang kan gak dibayar. Apalagi zaman dulu, zaman kita ngaji itu 900.000 kali lipat. Jadi itu juga termasuk orang tua ya, tapi secara Orang tua, rohani ya secara orang tua harus rohani. kita perhatikan. Kasihan sekali yang pernah ngajar kita hidupnya tidak diperhatikan, padahal jasanya luar biasa sekali. Kalau kita udah bisa istiqomah sedekah, terus Allah nambah rezeki, coba juga ke orang-orang yang berjasa, insya Allah keberkahannya bakal lebih besar lagi. Pokoknya saya motivasi ke teman-teman semua, insya Allah bisa. Setiap orang yang saya kasih tahu juga semuanya bisa, dan insya Allah itu yang akan kita bisa dapat nanti di akhirat. Jadi ini sodako mungkin udah pada insya Allah lah bisa, tapi mungkin untuk istiqomah setiap hari mungkin Ya. belum ada yang belum bisa menjaga gitu ya. Jadi kita motivasinya mungkin kita pengen setiap hari itu pengen selamat gitu ya. Jadi bukan cuman sekali-kali aja gitu. Jadi untuk memotivasinya itu supaya kita nggak bolong gitu. Iya. Jadi dari pemikiran kitanya mungkin seperti itu bisa ya. Iya bisa. Atau ibu-ibu kan tiap hari ada uang belanja, kan kita sisihkanlah 1.000-2.000 kan bisa. Gitu. Atau dari sarapan juga. Iya. Itu berapa kali ke warung kita kutip berapa kan bisa. Sekarang mah kan lebih banyak. Rugi kalau kita belanja aja nggak ada yang disodakoin sebagiannya. Takutnya gitu jadi apa ya? Jadi yang kita makan itu mempunyai hal yang meracuni diri kita. Gitu. Karena banyaknya penyakit juga ya, selain dari memang kualitas makanan atau lingkungan kita yang semakin rusak, juga ada kebiasaan kita yang jarang bersedekah. Gitu. Udah jelas tadi menghalangi pintu-pintu bala dan penyakit. Gitu. Iya. Jadi banyak sekali manfaatnya ya di Iya. dunia, apalagi di akhirat. Kalau mungkin kalau di dunia mungkin cuman sedikit lah gitu Allah tunjukkan, nanti di akhirat yang lebih ingin. Mungkin sekarang di dunia kita merasa takjub ya, wah ternyata ajib sekali gitu kan yang dirasakan setelah bersedekah. Tapi kalau di akhirat itu pastinya lebih lagi, nanti kita lebih ajib lagi gitu. Dan juga ketika kita bersedekah juga ya, jangan, walaupun tadi udah kita banyak tahu faedahnya, terutama bagi rezeki kita ya, tapi jangan diumpamakan semacam usaha gitu. Karena Allah memberikan keberkahan kita nggak tahu. Jadi jangan sampai tanpa logis lah. Misalkan saya punya ini semuanya gitu dengan motif ingin pengembalian, itu kan udah nggak bagus juga. Kita dari yang kecil-kecil dulu. Jangan sampai diumpamakan semacam usaha juga kalau sedekah itu amal ibadah. Karena ada yang sampai mobilnya, motornya, ketakutan ada Allah mengembalinya kapan, terburu dengan seudon kepada Allah. Seperti itu. Iya, jadi itu mah sudah tidak sehat kalau kayak gitu. Iya, itu mah udah. Itu mah bukan sedekah ibadah, bukan usaha. Bukan satu perusahaan, bukan. Itu walaupun keberkahannya kredit juga ya, kita tetap berpikir dari jalur ibadahnya. Jadi ya mungkin itu juga sih, setan juga berperan di situ sih. Jadi setiap amal kita beramal, setan pasti ikut-ikutan, dia pengen mengacaukan. Mungkin dari sedekah juga. Ya. Nanti timbul sedekah yang tidak sehat seperti itu kan. Jadi seolah-olah kan kita seperti memaksa Allah atau gimana kalau seperti itu. Iya. Jadi terlalu memaksakan, jadi nanti timbulnya kita kan malah tidak nyaman juga kan. Iya. Kalau ibadah kan harus ada rasa nyamannya gitu. Kalau ibadah itu
Ya yang seperti tadi Ya. diceritakan udah sangat bagus tadi ya, misalnya mampunya Rp500 ya Rp500 nggak apa-apa, 1.000 ya Ya kalau 1.000. teman-teman mau melaksanakan sedekah tiap hari ya saya saranin juga di kalender itu dilingkari awalnya tuh dikasih tanda. Ya bukan berarti kita nginget amat, tapi buat motivasi ketika udah kita 3 bulan, alhamdulillah ya Allah ternyata bisa saya itu 3 bulan. Ya. Kalau udah 1 tahun, alhamdulillah bisa, ternyata bisa ya tiap hari gitu. Wah, bagus seperti itu. Jadi untuk evaluasi juga ya, evaluasi gitu. Untuk evaluasi juga bagus juga ke anak-anak kita. Tiap hari kan kita kasih jajan buat di sekolah. Diamanatin 1.000 buat ke kotak masjid, kita didik anak-anak kita. Iya. Bukan buat siapa-siapa, buat kita juga keberkahannya tuh saudara. Misalkan diri kita ada kotor, ada yang meracuni, dengan bersedekah itu ya bisa membersihkan. Oh ya, jadi nanti bisa juga teman-teman dengan untuk evaluasi ya ditandain di kalendernya, bisa jadi nanti kita lebih disiplin lagi gitu ya. Iya. Kita lihat lagi gitu. Jadi nggak asal-asalan, jadi kita ingin lebih sungguh-sungguh gitu ya. Iya. Sungguh-sungguh, nggak asal-asalan. Jadi walaupun ya kemampuannya nggak besar juga, teman-teman nggak usah berkecil hati lah. Kita mampunya berapa ya tergantung kemampuan kita aja, karena Allah juga kan lebih mengetahui lah. Iya. Lebih mengetahui gitu kemampuan kita. Ya saya juga kalau banyak sih yang udah dikasih tahu dan melaksanakan, mungkin kapan-kapan bisa dihadirkan Ya, boleh. untuk pengalamannya, dan juga kalau yang lain bisa mengikuti bagus. Maksudnya kalau kita misalkan udah ada yang bisa 3.000, terus kita yang 1.000-nya berarti 2.000, yang 1.000-nya kita di rumah tiap hari. Nanti kita kumpulin tiap orang berarti sebulan 30.000. Itu kalau udah banyak yang ikut itu luar biasa. Ternyata kita itu kalau sedekahnya udah banyak orang berjamaah bisa menjadikan solusi bagi lingkungan kita, bagi orang yang kesusahan. Itu terutama kan sedekah ke orang tua, terus yang kedua juga yang luar biasa ke orang yang benar-benar membutuhkan. Kita beri sedekah, dia benar-benar membutuhkan, pasti satu waktu kita punya kebutuhan Allah langsung kasih kita pertolongan. Jadi semacam ada mode otomatis, nggak usah kita lagi punya masalah cari-cari doa, minta doa ke sana kemari, karena kita memang jarang menolong orang yang susah. Jadi sebenarnya kalau kita ada lihat orang susah atau ke rumah, itu kesempatan juga sebenarnya. Karena kedepannya kita pasti ada kesusahan. Nggak mungkin kita selalu lancar-lancar aja sifatnya hidup di alam dunia. Ada kesusahan. Kalau kita pernah meringankan beban susahnya orang lain, itu Allah menjamin satu waktu dia susah aku bantu. Nggak usah doa lagi, itu udah otomatis. Udah otomatis. Dan juga bisa ditawasulkan, kita bisa, ya Allah pengen sesuatu cita-cita, bertawasul dengan saya pernah membantu ketika itu engkau anggap baik, ya Allah jadikan tawasul yang engkau terima. Bisa seperti itu. Oh, jadi amal itu bisa jadi yang susah banget orang tuh, yang ketika kita kasih itu gembira, merasa terbantu. Di satu sisi kitanya bahagia di hatinya, terus Allah buat wasilah kita nanti satu waktu kita kesusahan pasti dibantu, itu pasti yang pasti digembirakan. Apalagi kalau itu saudara itu ya. Iya, orang-orang terdekat kan orang prioritas terdekat juga. Iya. Jadi mungkin nanti kalau suatu waktu ada orang kesusahan minta tolong, ya harusnya kita, Allah mau ngasih kesempatan gitu ya. Mau ngasih kesempatan buat kita. Nanti kalau kedepannya dikasih kesusahan juga, nanti Allah akan menjamin langsung menolong kesusahan kita. Ya ada juga ya beberapa orang juga yang udah punya komitmen semacam itu. Jadi itu punya uang yang dikhususkan, di uang diamplopin misalkan 100 atau aqua berapa dus, itu ketika ada orang meninggal langsung dia tuh cepat dibawa ke rumah duka, rumah yang meninggal, terus uangnya dikasihkan buat kebutuhan, terus si akuanya buat orang-orang di sana. Ada yang seperti itu. Itu lebih baik lagi. Itu kita punya uang khusus buat orang kesusahan tuh, atau orang yang ke rumah
kamu susah banget kata udah siap kan nggak ada, kaget, Iya. saya juga lagi butuh, nggak seperti itu, kita kondisikan kalau bisa tuh. Ya mumpung masih banyak yang susah, karena nanti kalau akhir zaman Imam Mahdi udah turun nggak ada yang susah. Gimana caranya kita meraih satu hal pertolongan Allah kalau udah nggak ada yang susah? Nah itu ya yang ditakutkan. Sekarang banyak banget yang susah, itu kesempatan sebenarnya. Ketika kita bantu, nanti Allah akan bantu. Jadi Allah itu Maha Rahman Rahim, tapi harus ada wasilahnya juga. Jadi punya syarat ketentuan kan kalau zaman sekarang. Harus ada jalannya juga. Jadi banyak sekali apa namanya padilah-padilahnya. Nah tadi juga yang apa, Allah akan menolong kalau kita menolong orang lain, itu kan menjamin Allah akan menolong. Tadi di yang 4 itu kan nggak dibahas juga ya, padahal ini kan ada ya. Ada. Memang sangat banyak, kita masih banyak sekali keterangannya. Iya. Masya Allah ya. Mungkin nanti lain waktu kita bahas lagi ya, segi sedekah itu dari hadis dan juga dari kalam para alim ulama, para aulia tentang sedekah supaya lebih memotivasi lagi. Iya. Dan tambahan dari testimoni ya nanti. Ada insya Allah dihadirkan, testimoni dihadirkan. Dari testimoni. Ya, ada juga banyak sih teman-teman yang apa ya, yang tadinya gitu apa ya susah, terus dia alhamdulillah menjalani. Ya ada apa ya, semacam peluang yang nggak disangka-sangka. Itu bisa punya apa ya, penawaran, bisa dagang di satu sekolah ada. Terus anaknya lagi mondok, terus ada yang nyuruh dia tiap subuh nganter ke pasar, tiap hari dapat 12.000 dikumpulin, tiap hari bisa buat ngirimin anaknya. Semenjak mendawamkan. Ada juga yang sakit, menyebabkan stroke, sekarang berangsur-angsur kata teman saya itu. Nanti bisa dihadirkan. Jadi kalau memang sudah niat mah pasti nanti dimampukan juga yang pasti itu pasti. Bahkan teman-teman kan mungkin di channel ini orang-orang yang banyak di dunia usaha juga. Beda dengan kami yang misalkan fokus ke ngajar itu, kadang-kala nggak ada asbab juga bisa gitu. Apalagi teman-teman pasti bisa. Itu pasti. Dan Allah juga kan nyuruh kita itu nggak apa ya, udah dipertimbangin, pasti bisa. Nggak menyuruh sesuatu yang mustahil atau nggak mampu, pasti mampu. Apalagi kalau zaman sekarang mah kan sudah apa ya, lebih mudah lagi, zaman online kan. Misalnya kita mau sedekah ke guru kita bisa lewat apa, m-banking atau apa, sekarang kan banyak gitu ya. Iya bisa. Banyak ininya lah kalau sekarang mah kita. Jadi teman-teman nggak usah ini caranya gimana gitu. Kalau mungkin sedekah yang share juga kan sekarang lebih mudah lagi lah cara-caranya itu kalau sekarang. Jadi sebenarnya mungkin di zaman sekarang ini kalau kita mau peka mah, mungkin ini adalah kesempatan dari Allah agar kita dapat kebaikan-kebaikan dari sedekah yang sangat-sangat besar ini. Kan banyak orang yang nggak mampu ya, apalagi kalau zaman sekarang ini kan segala mahal atau apa. Jadi mungkin kita jangan terfokus ke kesusahannya ya. Jadi kita fokuskan juga ke hal yang lebih positifnya, itu di situ Allah masih kesempatan kita untuk sedekah, karena banyak orang yang susah kan. Dengan banyak orang yang susah dikasih uang ya sedikit aja juga kan udah seneng. Berarti kan di situ Allah ngasih kebaikan. Insya Allah kalau difokuskan dengan pada hal yang positif kan kita jadi nggak kepikiran jadi hidupnya pusing atau jadi lebih bahagia lagi hidupnya. Ya misalkan kalau ada nanti gula itu mahal susah, kita beli gula kasih ke orang yang memang kelihatannya suka ngopi-ngopi gitu dengan harga-harga bisa dikirim ke sini ya gitu. Atau kemarin ada minyak katanya ya, sampai sekarang minyak. Sebenarnya apa ya, gimana cara pandang kitanya aja. Kalau cara pandang negatif ya kita malah berpikirnya yang aneh-aneh. Tapi kalau positif ya mungkin Allah lagi membuka gerbang bagi orang yang mengerti gitu. Karena di sana nanti Allah menyediakan sesuatu buat orang yang mengerti itu. Itu pertolongan di kala kesusahan. Terus misalkan teman-teman bertanya sampai kapan tiap harinya, ya kita niatin sampai kita meninggalkan alam dunia, kembali ke rahmatullah. Kita rencanakan kalau bisa begitu kita mau
napas terakhir kita sedekah dulu supaya kematian itu kematian yang baik, kematian yang membawa iman dan Islam. Amin. Seperti itu. Ya. Jangan dibatasi berapa tahun atau berapa bulan, ini selamanya, amal untuk selamanya. Seperti kita sholat juga. Ya, karena kan pengen juga selamatkan setiap hari. Iya, setiap hari. Iya. Dan banyak juga kan ketika ketika banyak orang pingin meraih satu jenjang pekerjaan itu yang katanya ada pensiunnya. Yang ada pensiunnya. Jadi mungkin tenang, tapi jangan khawatir bagi kita juga yang nggak meraih jenjang pekerjaan seperti itu. Tinggal kita istiqomahkan ibadah dan juga sedekah. Nanti ketika kita usia udah tua, udah fisik kita nggak mampu kerja, nanti ada pensiunan dari Allah. Misalkan jadi anak-anaknya itu menjadi orang yang berhasil, terus ke orang tuanya perhatiannya itu lebih baik. Itu bahkan lebih baik menyayangi, memperhatikan, terus kitanya itu sehat terus. Terus rezekinya ketemu jalannya di masa tua, nggak menyusahkan, itu pensiunan yang lebih maslahat. Di Al-Quran disebutkan kan orang itu bakal semuanya kembali atau ke hal yang sangat bagi dia itu sangat jatuh karena usia, kecuali ilal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ditafsirkan para ulama, misalkan ada orang nih tahajud dari muda terus udah tua dia nggak bisa karena fisiknya udah lemah, itu di mata Allah tetap tahajudnya ada. Dan karena juga ada satu semacam, ini pengalaman dari guru saya, nanti dikasih sesuatu kebaikan kalau di pekerjaan dikasih pensiun sama Allah, jadi hidupnya di masa tuanya tenang, nyaman, bisa beribadah, anak-anaknya mengerti, anak-anaknya solehah gitu, seperti itu. Jadi enggak ujug-ujug anak-anak kita itu solehah, di mana kitanya juga. Jadi kalaupun misalnya kita dari nggak punya pensiun gitu misalnya, terus pengen sedekah sampai akhir hayat gitu, jadi nggak usah takut. Iya, gitu. pasti bisa. Pasti bisa. Bisa. Allah punya banyak cara yang memang ya seringnya kita tidak duga gitu, sering tidak terduga, walaupun kita pikirnya aduh nanti kalau kita udah nggak bisa, fisiknya udah lemah, terus nggak bisa nyari uang bagaimana gitu. Iya. Ya Allah kan jangan khawatir. Nanti juga per tahun ada pengalamannya yang menambah keyakinan kita. Iya. Kalau dari segi ini juga kan, kalau ini dari segi pemikiran saya aja nih, walaupun zaman sekarang mah ya nggak usah kita pakai fisik, kita zaman internet mah kan kita bisa menghasilkan uang tanpa harus fisik gitu kan, bisa lewat internet kan bisa menghasilkan uang juga kan. Kalau dari segi itu aja, apalagi Allah kan punya banyak sekali cara yang sangat tidak kita duga gitu. Yang penting mungkin kita harus niatnya sampai akhir hayat tadi sedekah. Kita terus minta pertolongan sama Allah. Iya, minta pertolongan sama Allah agar kita bisa dimampukan sama Allah ya, untuk menjalani niat ini. Selalu dijaga dengan keikhlasannya, dan dijauhkan dari tadi setan yang suka ngerecokin. Setiap amal setan pasti ngerecokin, termasuk sedekah. Yaitu sedekahnya jadi nggak sehat gitu. Iya. Terus misalkan ada ini pertanyaan, apa harus mesti uang gitu ya? Ya kita berpikirnya begini aja, di zaman sekarang itu yang memang orang butuhkan kan uang. Beda zaman dulu itu makanan, kata orang-orang tua kita dulu, dikasih makan itu senang banget. Iya. Senang. Iya. Cita-cita juga cuman supaya itu mereka cukup makan aja. Zaman dulu mah susah makanan, susah. Dengan sedekah juga ada kelebihan itu, yang baik itu yang ketika orang itu memang butuh dan dia itu merasa senang. Itu. Jadi teman-teman usahain uang aja dulu. Prioritasnya jangan saya mau sedekah senyum aja tiap hari.
Ya itu dijalani, tapi kita uang sebagai salah tolok ukur dia mencarikan uang. Iya. Kita sedekah terus kita agak berat juga kalau uang. Untuk melatih juga ke apa ya, keikhlasan kita. Kalau senyum sih nggak aneh, misalkan gampang. Ini uang agak berat, ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Terkecuali kita yang memang nggak ada sama sekali. Sampai teman saya juga kemarin ada nelpon sampai dia itu nangis, yang sakit tadi. Dia itu memang nggak punya, kata dia itu lah, usaha nggak bisa, berhari-hari sakit, udah bisa berapa hari terus 1 hari nggak punya. Saya di telepon itu, punya gula enggak? Ada, coba 1 sendok bawa ke halaman rumah, taburin di halaman rumah. Buat apa? Ya liatin aja nanti, kata dia itu. Beberapa detik tuh semut pada datang, sampai dimakan tuh si gula. Sampai teman saya menangis karena terharu. Ya Allah, ternyata hal yang kecil saya keluarin itu banyak yang membutuhkan. Mungkin kalau orang si semut itu mungkin terima kasih kepada saya. Saya hidup bertahun-tahun sampai nggak tahu kebutuhan makhluk. Ya Allah. Dan sedekah ke selain orang ya bisa gitu. Iya. Sampai ada orang-orang tertentu yang sedekahnya udah istiqomah, dia itu udah menjalani tiap hari udah. Apalagi ada lagi yang ini tiap malam itu dia itu beli pindang, ditaruh di kucing, halaman rumah, misalnya ada kucing lewat buat dia. Iya. Itu juga ya satu bentuk kebaikan juga kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi banyak juga caranya ya. Iya, nanti sahabat semua kalau udah didawami nanti terbuka juga jalannya. Sama Allah dipahamkan, oh saya itu harus begini, harus begitu, berdermanya. Iya. Yang penting ikhlas karena Allah, nanti Allah akan membukakan ya. Ya, kita juga diniatin untuk melaksanakan ya. Allah di Al-Quran juga Rasulullah menganjurkan kepada kita. Kalau sedekah tenaga bagaimana? Sedekah tenaga ataupun sedekah doa juga bagus. Misalkan tenaga udah banyak itu ya kita membantu tanpa kita pamrih, itu bagus. Dan juga ada sedekah doa. Dicontohkan sama orang-orang ahli tasawuf, ketika kita pagi-pagi misalkan kita ke pasar, kan banyak orang tuh mau berangkat kerja, ada yang dagang, ada yang ke sawah, ada yang kerja ke kantor. Kita doain ya Allah, semoga mereka hari ini mendapat rezeki yang berkah. Itu sedekah juga, namanya sedekah doa. Atau kita lewat ke rumah sakit, kita doain yang sakit di sana. Nanti efeknya ke kita juga nanti. Kalau kita punya permasalahan di kesehatan atau di rezeki, nanti Allah memberikan jalan. Itu ada salah satu ulama yang menyarankan seperti itu. Atau lewat ke pemakaman kita baca sholawat, dihadiahkan. Untuk ahli kubur ya. Ya, itu sedekah juga. Oh, itu sedekah juga ya. Jadi ternyata hal-hal yang dianggap sepele itu ternyata Masya Allah ya. Allah itu maha baik. Coba aja misalkan kita seminggu aja. Coba seminggu misalkan kita keluar rumah, terutama di pagi hari, karena di pagi hari itu kan disarankan sedekah juga. Terus kata ahli-ahli tasawuf itu ada yang namanya apa ya, keistimewaan. Tapi Imam Haddad, rahasia dari waktu pagi adalah Allah membagi rezeki hissi ya, rezeki yang zahir, keuangan, terus apa ya tentang rezeki gitu. Kalau ba'da asar itu rezeki tentang hati. Kalau pagi ya jangan sampai kita tidur, kalau bisa kita aktivitas, terus kita doakan orang-orang sekitar kita. Mungkin doa itu dianggap sepele, tapi kalau kita mengikhlaskan doa itu nanti pengaruhnya luar biasa, baik ke lingkungan kita, ke diri kita. Jadi kalau zaman sekarang banyak itu perhatian itu lebih ke apa ya, membahas masalah berpanjang lebar, tapi sisi doanya nggak ada. Lebih baik kita doakan, banyak doakan ya Allah dengan ketulusan. Karena kalau kita doa untuk sendiri itu sebenarnya satu egois, kedua nggak logis. Misalkan kita minta rezeki, ya Allah yang jembar buat diri saya, tetap aja kalau yang lain susah mah aliran kita juga nggak ada. Iya. Tapi kalau doain diri kita, juga yang lain. Terus yang kita doakan, ya pasti mengalir dengan lancar. Iya. Itu.
seperti itu. Jadi kepedulian sosial gitu ya. Itu bukan cuman bukan cuman uang, ternyata mungkin doa kan tengah modal gitu, cuman modalnya ya keikhlasan lah, kita nggak punya apa-apa juga. Keikhlasan, terus ya doanya kita benar-benar panjatkan kepada Allah, karena mereka itu mengalami, ya saya juga mengalami sama. Mereka mencari saya tahu rasanya susahnya, beratnya kadang-kala gitu, pengorbanannya buat anak-anak, buat keluarga gitu. Jadi sama dengan kita perasaannya. Jadi saya doakan mereka itu berhasil ya Allah. Itu berarti kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah yang sangat merasakan beban-beban umatnya. Azizun alihi ma'anitum harisun alikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah kita tiru juga dari perasaan hatinya yang sangat khawatir, sangat kasihan kepada sesama. Ya? Iya. Sampai banyak banyak memikirkan umatnya. Sekarang kita coba tiru juga beliau. Kita lihat orang-orang melewat rumah kita mau kerja, kita doakan ya Allah semoga rezekinya berkah ya Allah. Ada pedagang lewat atau kita ke pasar belanja, doakan yang sepasar itu semuanya Allah beri rezeki semua. Jadi kalau dengan seperti itu selalu positif ya, jadi hati kita itu isinya kan yang positif, mendoakan orang lain, lihat orang lain yang susah, apalagi sekarang kan banyak sekali yang susah ya, seperti lihat pedagang, hati kita tersentuh, jadi harusnya kita bersyukur. Iya. Kalau bukan termasuk kan aliran rezeki kita kadang nggak lancar juga kan, ada di jalur kita ada yang rezekinya memang bermasalah gitu. Ketika kita doa itu dia lancar kan. Ada efeknya juga. Seperti itu. Karena yang nama rezeki kan saling berkaitan. Saling berkaitan gitu. Itu dari yang sekitar kita. Jangan misalkan kita egois doa. Mulai enak-enakan sorangan gitu. Gitu. Enggak logis juga gitu. Kita nggak bisa lancar sendiri. Iya. Gitu. Ya seperti juga perputaran uang kan ya, perputaran uang seperti itu. Semuanya. Kalau nilai nilai jualnya tinggi gitu kan, nanti ke bawah juga semuanya gitu. Iya, seperti itu. Jadi itu juga dari doa jangan dilupakan juga. Jadi yang tadi harus disisihkan semampu kita dari segi uangnya ya. Dari segi uang kan yang lebih menyenangkan dan lebih fleksibel nanti. Orang zaman sekarang kan. Iya, lebih fleksibel. Kalau dengan uang kan nanti bisa jadi apa ya kebutuhannya, misalnya dia butuhnya baju ya mungkin jadi baju. Kalau di masjid mungkin butuhnya karpet jadi karpet gitu ya. Ya itu jadi kenapa harus ya diusahakan uang gitu. Kemudian setelah itu juga kita doa, jangan lupa doanya juga jangan sampai dilupakan juga. Terus mentang-mentang udah ini terus kita jadi doanya koret gitu. Jadi itu malah efeknya jelek, itu malah jadi sombong ya kalau kayak gitu mah. Jadi kita meniru sedikit banyak akhlak dari Rasulullah yang perhatian kepada semua umatnya. Yang lagi kesusahan kita bantu. Yang lagi mencari rezeki atau yang lagi belajar, kita ngantar anak ke sekolah, kita doain anak-anak yang lagi belajar di sekolah ini mudahkan belajarnya gitu. Seperti itu ya, seperti hal yang ringan, mudah, sepele, tapi Allah juga menganjurkan dan Rasulullah mencontohkan. Jadi hati kita nanti halus kalau udah seperti itu, jadi punya rasa lebih peka lagi. Ya, lebih peka lagi. Itu kan hati yang diinginkan oleh Rasulullah kepada umat seperti itu, saling memperhatikan. Iya. Jadi cepat timbul rasa empati gitu, perhatian. Yang namanya sholat kan ada salam kanan kiri kan, kata beberapa ulama itu supaya perhatian. Perhatian kanan kiri kita perhatikan seperti apa. Jadi maksudnya itu ya. Iya, kita terapin di doa gitu. Kita punyanya doa ya Allah, dan sedikit rezeki untuk berbagi di sekeliling kita. Iya. Dan mungkin juga teman-teman mungkin yang mendengarkan obrolan kita mungkin ada pengalaman juga ya. Karena ini kan begitu luar biasa ya, sedekah itu pasti banyak lah sudah yang merasakan yang Masya Allah ajaib gitu. Boleh komentar juga ya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe-nya. Kemarin banyak yang nonton yang sekali subscribe. Subscribe-nya pada lupa ya teman-teman ya. Sampai di
dipoyokan ya sama ada teman, aduh ini subscribe-nya udah 23 juta ya, saya bilang aja amin gitu. Sudah cukup ini. Insya Allah tinggal kita hitung aja actionnya aja. Iya, Kita amin. mulai sama-sama berjamaah melaksanakan salah satu amaliyah yang dianjurkan oleh Rasulullah, panutan kita itu bersedekah, dan kita coba laksanakan tiap hari. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau nggak jelas tinggal di komentar. Iya, Insya Allah saya dan teman-teman juga udah ada yang beberapa lama juga. Berapa lama pasti insya Allah berhasil semuanya. Baik teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya ngobrol santai kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi terutama buat diri saya pribadi ya, dan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan terima kasih buat Ustadz Asep ya untuk obrolnya pada malam ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.